6 pemain abroad gabung timnas Indonesia di Dubai. Pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi PSSI selain Calvin Verdong. Pemain Vietnam disangsi ALC. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Izin klub turun, 6 pemain abroad gabung timnas Indonesia di Dubai. Timnas Indonesia U23 memanggil 6 pemain abroad untuk Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda merencanakan ke-6-nya bergabung di Dubai, Uni Emirat Arab. 6 pemain abroad tersebut adalah Justin Hafner yang bermain di Jepang, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand Belgia, Ivar Jenner, Rafael Struijk dan Nathan Jeon dari Belanda. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 bakal lebih dulu mengadakan pemusatan latihan atau TC di Dubai pada 1 hingga 11 April 2024. Sesudah itu, baru skuad Garuda Muda merumput di Piala Asia U23. Untuk pemain abroad, mereka akan sedikit terlambat dengan pemain yang berangkat bersama dari Indonesia. Menurut keterangan Nova Arianto, pemain abroad baru akan tiba pada tanggal 8 April. Sebelumnya diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, juga mengatakan bahwa Sinteyong ingin bisa membawa skuad terbaik Garuda Muda ke Piala Asia U23. 6 pemain abroad akan bergabung dengan Timnas Indonesia U23 di Dubai, ujar Nova Arianto. Di Piala Asia U23 ini, skuad Garuda Muda berada di grup A. Timnas U23 bakal menghadapi lawan-lawan yang berat seperti tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Oleh karena itulah, seluruh upaya dioptimalkan untuk bisa memperoleh kekuatan maksimal saat bertanding nanti. Salah satunya, selama di Dubai nanti, Timnas Indonesia U23 dijadwalkan melakoni 2 partai uji coba, di mana skuad Garuda Muda bakal menjejal kekuatan Arab Saudi pada 5 April 2024, lalu Uzbekistan 4 hari berselang. Uji coba ini menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana kekuatan Timnas Indonesia. Namun demikian, pelatih Timnas U23 Indonesia Sinteyong ogah berbicara soal target skuad Garuda Muda di Piala Asia U23 kali ini. Ia mengaku tak bisa mendahului Tuhan. Namun satu hal yang pasti, seluruh pihak termasuk ST dan pemain akan memberikan yang terbaik demi Garuda di dada. Pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi PSSI selain Calvin Verdong. Pertama, Ole Romeni. Ole Romeni, penyerang kelahiran Nijmegen, Belanda, diprediksi akan menjadi pemain keturunan berikutnya yang memperkuat Timnas Indonesia. Saat ini pemain 23 tahun milik FC Utrecht itu telah berkomunikasi dengan Ketum PSSI Erick Thohir dan menjelaskan latar belakang keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Untuk saat ini, Ole Romeni sendiri bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda Eredivisie 2023-2024. Penyerang kelahiran Nijmegen tersebut sudah bermain 13 kali dan berhasil mencetak 1 buah gol. Kendati belum menjadi pilihan utama di timnya, akan tetapi striker muda tersebut tergolong punya menit bermain yang relatif tinggi. Kedua, Jens Reven. Pada awal Maret lalu, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong melakukan kunjungan ke Belanda untuk memantau pemain-pemainnya. Selama di sana, ia bertemu dengan Jens Reven, striker berusia 18 tahun yang telah mencuri perhatian setelah penampilannya dengan pertandingan antara Dordrecht U21 dan ADO Den Haag U21. Reven sendiri telah berkomunikasi dengan PSSI melalui agennya. Sang pemain menunjukkan potensi besar dengan mencetak 4 gol dalam 9 pertandingan di kompetisi U21 musim ini. Nampaknya Jens Reven bisa menjadi jawaban STY untuk menutupi lini depan Timnas Indonesia karena para pemain lokal seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka dirasa belum cukup memenuhi harapan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sementara itu, pemain yang baru berusia 18 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari neneknya yang lahir di Yogyakarta. Ketiga, Martin Paes. Martin Paes, kiper kelahiran Belanda, telah lama menjadi kandidat untuk proses naturalisasi dan diharapkan akan menjadi tambahan berharga di sektor penjaga gawang Timnas Indonesia.
Meskipun DPR RI telah menyetujui bersama dengan Ragnar Aratmangun dan Tom Haye, namun baru 2 nama terakhir yang telah resmi diambil sumpahnya. Proses naturalisasi PAS sendiri terhambat oleh statuta FIFA yang mengatur perpindahan asosiasi. PSSI sendiri telah membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Jika prosesnya berjalan lancar di CAS, ia dapat melanjutkan proses menjadi WNI. Usai dihajar timnas Indonesia, pemain Vietnam disanksi AFC. Vietnam tampil mengecewakan sepanjang Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar beberapa waktu yang lalu. Vietnam baru saja menderita kekalahan memalukan di kandang sendiri dari timnas Indonesia pada Selasa 26 Maret 2024. Hasil itu pun membuat peluang Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga kian menipis dengan 2 laga tersisa sekaligus membuat ranking FIFA mereka terjun bebas. Tidak hanya itu, kekalahan tersebut juga membuat kontrak Philippe Petrozier sebagai pelatih Vietnam diputus lebih awal. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah peribahasa yang barangkali cocok untuk Nguyen FC. Pasalnya, belum genap sepekan setelah kekalahan ini, Vietnam kembali menerima kabar yang tidak mengenakan. Dilansir dari downtree.com.vn, AFC mengumumkan sanksi dan denda terhadap pemain yang berlaga di Piala Asia 2023 pada Kamis kemarin. Yang mana dari daftar pemain yang terkena sanksi, 2 diantaranya merupakan pemain Vietnam. Di sini Quat Van Cang dan Le Pham Thanh Long masuk ke dalam daftar yang akan dikenai sanksi dan denda oleh AFC. Le Pham Thanh Long menerima sanksi larangan bermain 1 pertandingan dan harus membayar denda sebesar $2.000 Amerika Serikat. Untuk diketahui, sanksi tersebut diberikan menyusul kartu merah yang diterimanya pada laga fase grup melawan timnas Indonesia. Namun larangan bermain Le Pham Thanh Long telah hangus saat ia absen di laga terakhir fase grup kontra Iran. Sementara itu untuk Quat Van Cang harus menerima sanksi setelah mendapatkan 2 kartu kuning di laga kontra Iran. Buntut aksinya tersebut, Quat Van Cang juga dijatuhi hukuman larangan bermain 1 laga dan denda $2.000 Amerika Serikat. Berdasarkan pengumuman AFC, Quat Van Cang dan Le Pham Thanh Long wajib membayar denda dalam waktu 30 hari. Jika tindakan indisipliner ini terus berlanjut, keduanya pun beresiko mendapatkan hukuman yang lebih berat dari AFC.